Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang bertemakan aplikasi renta mobil yang beranggotakan saya sendiri, Randy Triniarwan, dan teman saya. Saya Hanafi Sriuntoro. Bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman Visual Basic yang diampu oleh Bapak Wuh Mutarom, SE, Eskom, dan Mkom. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi pelajar, masyarakat, dan yang menyaksikan video ini. Sebelumnya saya akan share screen-kan hasil aplikasi yang kami buatkan. Oke, yang pertama kita buka exam. Setelah itu yang pertama kita buat database. Oke, ya, karena kita sudah pernah membuat database-nya, kita akan tunjukkan yaitu database dari aplikasi project kita. Nah, untuk database-nya kita namai DB Rental. Lalu untuk tabel-tabelnya yaitu berisi DB admin. Nah, di sini kita menggunakan untuk isi tabelnya yaitu ada ID admin, nama admin, sama password. Lalu ada untuk TB ambil, yaitu untuk pengambilan dari tema di aplikasi project kami, yaitu untuk pengambilan mobil yang terdiri dari ID mobil, ID ambil, lalu nama mobil, nama pengambil, TB, tanggal ambil, tanggal kembali, hari, dan harga. Lalu ada TP kembali, yaitu untuk checklist pengembalian mobil yang telah disewa. Lalu ada TB mobil yang berisi dari ID mobil, merek, tipe, warna, tahun, nomor polisi, harga. Lalu ada TB pelanggan yang berisi kode, NIK, nama, tanggal, jenis kelamin pelanggan, alamat, dan nomor HP. Lalu sebelum kita masuk ke pembuatan aplikasinya, kita harus membuat ODBC, yaitu untuk sambungan database ke aplikasi. Contoh untuk ODBC-nya seperti ini. Nah, di sini ada ODBC yang bernama DB Rental. Nah, karena kita sudah membuat yang nama DB Rental, maka kita langsung pakai saja. Nanti kalau untuk pembuatannya kita bisa klik add ini, lalu kita pilih MySQL ODBC yang ini, yang ada drivernya. Lalu klik finish, nanti akan masuk untuk memilih nama untuk membuat sambungannya. Oke, lanjut kita masuk ke aplikasinya. Nah, yang pertama mungkin karena ini sudah ready, saya akan mulai menjelaskan dari form-form yang ada. Untuk yang pertama, kita mulai dari form master yang berisi data form mobil. Nah, di form mobil ini seperti ini, yang berisi ID, merek, tipe, tahun, nopol, harga sewa. Dari masing-masing isian text box di sini nanti akan masuk ke database tadi melewati ODBC. Contoh codingan dari form ini. Nah, di sini kita mendeklarasikan dulu. Contoh yang pertama, ini kan ada dim con as ODBC connection. Ini memanggil ODBC-nya, ODBC connection dari database tadi.
Lalu, nah di sini di sub koneksi ini kita memanggil tadi kan database-nya namanya DB rental. Nah, di sini kita buat ibaratnya kayak function lah. Nah, lalu kita buat dulu untuk fungsi-fungsi untuk menyimpan data dari yang kita masukkan dari text box dimasukkan untuk bisa masuk ke CMD, untuk bisa masuk ke database. Nah, di sini kita panggil kita buat sub simpan, kita panggil koneksinya. Nah, di sini ada dim SQL string. Nah, ini kita deklarasikan SQL sebagai string. Lalu ini ada insert into TB values. Nah, artinya kita memasukkan data yang kita masukkan di text box untuk masuk ke tabel mobil di database DB rental tadi. Lalu untuk dalam kurungnya ini TB ID, TB merek, CB1 ini nanti memanggil dari text box tadi yang akan dimasukkan ke tabel. Lalu di sini ada message box. Kalau penyimpanan data berhasil, maka akan keluar menyimpan data mobil berhasil. Kalau gagal, menyimpan data mobil gagal. Lalu kita buat untuk bisa tampil di data grid view. Kita buat sub tampil. Nah, di sini kita panggil koneksinya kembali. Lalu kita buat data table. Nah, itu untuk membuat nanti kalau di data grid view-nya berbentuk tabel. Nah, di sini kita berapa banyak jumlah tabelnya. Ini data grid view, row, add, row 1, row 1. Nah, ini. Lalu ada exception error. Nah, di sini kalau error nanti akan menampilkan data gagal, akan muncul notif. Lalu untuk selanjutnya, nah untuk bisa memunculkan tadi di form 1 kita panggil tadi yang sub tampil tadi ini. Nah, biar data grid-nya tampil. Lalu untuk tombol misalkan ini refresh. Nah, untuk tombol refresh kita juga panggil dari subtampil tadi karena subtampil tadi kan untuk awalnya untuk bisa keluar di layar kita. Lalu ini delete. Nah, tombol delete ini yang memungkinkan kita bisa menghapus data yang udah masuk ke database yang bisa kita lihat di data review tadi. Nah, untuk ini kita deklarasikan dulu. Nah, ini A sebagai string. Nah, di sini kita bisa menghapus data melalui apa yang kita panggil. Nah, contohnya ini. Anda yakin menghapus data dengan mobil A. Nah, A ini apa itu kita ambil dari ini TB kita sudah deklarasikan. Nah, ini new ODBC command delete from TB mobil from ID mobil. Nah, A tadi di sini kita panggil sebagai ID mobil ini. Nah, untuk menghapus ID mobil dari ID mobil yang kita pilih dari TB mobil. Selanjutnya mungkin kita bisa mulai langsung ke transaksi. Nah, kita mulai dari transaksi. Untuk yang seperti form lainnya seperti pelanggan, terus nanti ada admin juga. Untuk cara pembuatannya, codingannya itu sama seperti dari form data mobil ini. Kurang lebih mirip. Lalu kita lanjut ke transaksi pengambilan. Mungkin transaksi pengambilan bisa dijelaskan oleh Mas Dandi. Di transaksi pengambilan kita isi tambahan coding seperti di
tambahkan rumus seperti uang kembali, nah, tolong digeser ke bawah, Mas. Nah, ini combo box dari sopir. Oh, sopir. Combo box dari sopir. Jika pakai sopir, maka akan ada tambahan biaya 100.000. Apabila tidak pakai sopir, tidak ada tambahan biaya. Dan nanti biaya sopir akan dikalikan sesuai dengan hari yang akan disewanya. Seperti yang atas ini, harga sama dengan harga sewa plus sopir kali harinya. Dan akan ditampilkan di tabel harga. Misal saya deklarasikan sopir, ini adalah integer sopir, tabel sopir.tag. Di uang kembalian, Mas, coba. Dan di uang kembali ini akan tampil dari TB uang dikurangi dengan TB harga. Jadi misalnya uangnya 500.000 dan sewanya 400.000, nanti otomatis akan tampil kembalinya 100.000. Bisa langsung dikirimkan, Mas. Oke, sebelum kita uji, nah ini di sini kita buat apa itu nota. Untuk nota, ini kan nanti kita isi dulu. Nah, langsung kita cetak. Nah, ini pakai tombol cetak. Nah, dipanggilnya yaitu dengan kita menggunakan yaitu print preview dialog sama print dialog. Nah, kita masukkan dulu ke form transaksi ini. Nah, kita panggil dengan ini. Nah, lalu kita buat dulu untuk ukuran kertas. Kita pakai page setup. Nah, ini untuk ukurannya, kita lebarnya 450 sama tingginya 700. Nah, ini lalu selanjutnya untuk menyetel jenis font yang kita gunakan, terus nanti ukurannya berapa. Nah, di sini kita di private sub print dokumen ini. Untuk nota kita ambil dari data-data di text box ini. Sorry, yang ini. Kita nanti ambil yaitu yang kita ambil pertama merek dari tabel TB merek. Terus namanya mobilnya, terus data ambilnya kapan, terus data kembali, lalu TB harga. Lalu untuk total kita ambil dari ini TB harga .text. Nah, kita ambil dari sini. Oke, selanjutnya kita uji. Kita mulai nih. Nah, pertama kita tadi kan ada TB admin. TB admin tadi yang memungkinkan untuk adminnya untuk yang bisa mengakses cuma admin. Nah, kita masukkan username-nya. Lalu kita klik
di sini ada eh, 3 menu master yang berisi, misalkan kita ada ID mobil. Nah, kita coba. Lalu kita simpan. Nah, ini tadi kan langsung keluar menyimpan data mobil berhasil. Lalu kita refresh untuk biar keluar di sini. Nah, oke, contoh data mobilnya, memasukkan data mobilnya seperti ini. Lalu kita silang. Lalu, bentar. Lalu untuk data penyewa sama, kita masukkan ID pelanggan, NIK, kita coba. Untuk NIK, kita masukkan. Kita beri nama Andi, tanggal lahir. Nah, ini. Lalu kita simpan. Menyimpan data penyewa berhasil. Kita refresh. Nah, nanti di sini sudah akan keluar yang kita tambahkan tadi. Lalu selanjutnya untuk admin sama. Lalu kita masuk ke menu transaksi. Nah, di sini ada transaksi pengambilan. Nah, di sini kita kan tadi sudah ada data penyewa. Nah, kita tinggal panggil aja berapa ID yang kita masukkan tadi. Misalkan kita tadi terakhir memasukkan 10. Nah, di sini akan keluar nama dan alamat. Lalu kita pilih mobil mana yang mau disewa. Misalkan kita terakhir masukkan 03. Nah, akan keluar. Lalu kita buat ID ID transaksi pengambilan. Saya masukkan 13, ini 15, sopir. Misalkan kita dengan sopir sewa per hari, misalkan berarti 13 sampai ke 15, 3 hari. Nah, di sini karena sudah ada datanya, nah kita masukkan uangnya. Misalkan kita masukkan 2 juta. Nah, di sini kita langsung cetak. Nah, maka akan keluar nota pengambilannya. Seperti ini. Nah, sekarang kita baru tambahkan ke database-nya. Simpan. Nanti akan keluar. Nah, ini terakhir kita menambahkan
ID pengambilan 07. Seperti itu. Lalu untuk pengambilan kurang lebih sama. Nah, di sini kita masuk ke laporan. Nah, laporannya tadi berisi dari data-data yang di masing-masing form ini. Dari mobil penyewa dan data transaksi yang berada di data review. Contohnya ini, laporan data penyewa. Nah, sudah keluar. Nah, ini kurang lebih untuk merekap semua data yang sudah pernah kita masukkan. Oke, cukup. Mungkin Mas Adi mau menambahkan. Mungkin cukup dari kelompok ini. Apabila ada pertanyaan atau kekurangan, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton dan bagi yang ingin belajar dengan Visual Basic Net. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.